أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حائجنا حائج الدنيا الآخرة ولتيسير أمور الدنيا الآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والقربين والروحانيين وجميع الملائكة وخصوصا إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين حسن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولى الشعراوي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن كي أحمد جزولي بن رده جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حميم جزولي كي فؤاد من أم جزولي كي منيف جزولي وبدرية وكي محمود سيرات وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار وأحمد محمد وآله وأبي خطيب وأبي خطيب ومحمد بن قاسم جابر جميع أمواتنا وأذن الله حضرة جميع أهل درس مندلم الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا بسيد علي أزهر ومبه مجاهد ومبه عبد القهار ومبه عبيدة ومبه تمياتي ومبه هاجر ومبه منصور وإلى حضرة جميع أمواتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtululan aja padha mateni sapa sira kabeh. Wala taqtululan aja padha mateni sapa sira kabeh. An-nafsa ing awak-awakan allati harrama kang ngaramake. Allati harrama kang ngaramake sapa Allahu Gusti Allah. Allati harrama kang ngaramake ing nafas sapa Allahu Gusti Allah illa bil haqqi angin kelawan bener. Illa bil haqqi angin kelawan bener. Wa man kutila, wa man utawi sapa wong iku kutila den pateni sapa man. Den pateni madluman hale den aniaya dibunuh secara zalim, secara terzalimi dalam keadaan dia terzalimi. Faqad ja'alna mongko teman-teman wis ndadekake sapa ingsun liwalihi kedue waline mangkutila madluman ai liwarisi tegese kedue ahli warise mangkutila madluman ndadekake sultanan ing kekuasaan utawa nguasani ai tasallutan tegese nguasani alal qatili ing atase wong kang mateni punya kekuasaan penuh atas orang yang membunuh. Fala yusrif mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim ojo ngelewati batas sapa walihi ayatajawaz iki fi'il nahi tegese aja nglewati batas sapa wali al hadda ing batas fil qatli ing dalem mateni bi ayaktula
gambare yen to mateni sapa wali ghaira qatilihi ing sakliyane wong kang mateni ing man kutila ing sakliyane wong kang mateni ing man kutila au bi ghairi ma utawa kelawan sakliyane barang atau kelawan sakliyane barang kutila kang den pateni sapa mangkutila kutila kang den pateni sapa mangkutila bihi kelawan mah ya Allah ya Rabbi ya Karim innahu kana mansura innahu satenane wali iku kana ana sapa wali iku mangsuron wong kang den tulungi pun sak menten mawon. Terus untuk pembahasan kita kali ini membahas secara global yang namanya sebuah keharaman membunuh. Kita belajar yang kita tafsir dulu secara ringkas yang ada dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti-nya dulu. Beliau di sini dalam nafsiri berkata, ya Allah ya Rabbi ya Karim wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi. Dan janganlah kalian semua itu membunuh terhadap sebuah raga yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Jadi ini pelarangan terhadap membunuh terhadap jiwanya atau raganya seorang manusia yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala haramkan untuk dibunuh. Dan nanti penafsilannya ada. Kecuali dengan adanya sebab yang dibenarkan secara syariat. Illa bil haqqi. Kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan secara apa? Secara syariat. Illa bil haqqi ini maksudnya ngoten. Kecuali dengan cara yang benar, dengan sebab yang benar. Maksudnya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi ay liwarisihi sultanan ay tasallutan 'alal qatil. Dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan dia itu dibunuh secara zalim, maka kami telah menjadikan untuk walinya yakni ahli warisnya sebuah kekuasaan atas orang yang dibunuh. Artinya ya napa? Kalau ada orang yang dibunuh secara zalim, tidak ada alasan yang membenarkan atau melegalkan secara syariatnya untuk membunuh seseorang ini, maka di dalam syariat kita, syariat Islam, Allah Ta'ala telah mengatur bahwa ahli warisnya itu memiliki kekuasaan penuh atas si orang yang membunuh. Ada kalanya dikisos, ada kalanya si ahli waris itu boleh untuk meminta kisos, membunuh balik, atau ada kalanya si ahli waris boleh untuk meminta yang namanya diyat, ada kalanya si ahli waris juga boleh untuk memaafkan secara total. Jadi orang yang membunuh terhadap si maktul, kita sebut ringkasnya gitu ya, si maktul madluman, orang yang terbunuh secara zalim, maka ahli warisnya itu memiliki kekuasaan yang secara penuh atas orang yang membunuh. Fala yusrif ay la yatajawaz al hadda fil qatli, maka si wali itu janganlah dia melewati batas di dalam melakukan pembunuhan balik. Maka si wali jangan sampai melakukan yang namanya melewati batas di dalam melakukan sebuah pembunuhan balasan. Bi'ayyaqtula ghaira qatilihi, dengan gambaran dia sampai membunuh kepada selainnya orang yang membunuh terhadap keluarganya itu tadi. Wong ora melok mateni kok ya dipateni, tidak boleh. Au bi ghairi ma qutila bihi, atau membunuh dengan perkara yang keluarga yang dibunuhnya itu tidak dibunuh dengan perkara itu. Itu tidak legal. Innahu kana mansura, sesungguhnya seorang wali atau seorang ahli warisnya orang yang terbunuh itu tadi merupakan orang yang mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Artinya
Allah Ta'ala tidak membiarkan lantas kalau ada keluarganya yang terbunuh kemudian langsung bebas, ngoten mboten. Pun itu secara garis globalnya ngoten. Jadi secara garis globalnya itu yang pertama Allah Ta'ala mengharamkan yang namanya sebuah pembunuhan terhadap jiwa raga seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan adanya sebab yang dibenarkan. Jadi pertama ada zat atau istilahnya raga yang diharamkan, satu. Yang kedua cara yang kecuali dengan cara yang dilegalkan secara syariat. Pun itu yang pertama. Yang kedua, bagi si ahli waris atau si walinya orang yang terbunuh yang sudah meninggal itu, dia memiliki kekuatan dan menguasai yang sempurna terhadap orang yang dibunuh itu, orang yang membunuh itu tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga peringatannya adalah kalau melakukan pembunuhan balik jangan sampai justru dia itu melewati batas. Innahu kana mangsura. Karena sebenarnya dia itu sudah mendapatkan pertolongan daripada syariat Islam ini, daripada Allah Ta'ala berupa apa? Itu tadi Allah Ta'ala menjadikan orang yang membunuh itu 100% dikuasai oleh orang yang ahli warisnya orang yang dibunuh itu tadi. Pun niku ngoten. Secara garis globalnya ngoten. Pun kita mulai membahas secara agak melebar ya. Kita membahas mengenai mulai melebar. Dados teng mriki wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian semua itu membunuh terhadap jiwa raganya seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh. Jadi menungso iki modele ana loro. Ana menungso sing oleh dibunuh secara mutlak tanpa alasan, ada kalanya orang yang haram dibunuh kecuali dengan alasan atau sebab yang dilegalkan secara syariat. Iling-ilingan ada dua. Melana nang Al-Qur'annya ini dikayiti yang tidak boleh dibunuh itu adalah orang-orang atau jiwa raga orang-orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh. Maka siapa orang yang legal dibunuh tanpa alasan adalah mereka orang-orang kafir harbi. Baleni mana? Mereka orang-orang kafir harbi. Kafir harbi itu siapa sih? Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang benar-benar menampakkan permusuhannya kepada kita para muslimin. Seperti orang-orang Israel. Orang Israel sangat menampakkan permusuhannya kepada kita. Maka kalau seperti itu hukumnya legal untuk dibunuh. Tidak termasuk dalam larangan yang ada di dalam ayat ini. Paham ya? Jadi yang pertama yang boleh untuk dibunuh adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang benar-benar menampakkan permusuhannya, peperangannya kepada orang-orang Islam. Satu nih. Lah, berarti yang dimaksud daripada orang-orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala diharamkan untuk dibunuh adalah seperti yang didakwakan di dalam kitab As-Sawi, yaitu siapa? Qaulu allati harramallahu ay harrama qatlaha bi an asamaha minhu wa huwa al-muslim awil kafir allati tahta zimmatina. Yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah Ta'ala, diharamkan untuk dibunuh adalah modelnya cuma dua, yaitu pertama para muslimin ya, orang-orang Islam. Yang kedua adalah orang-orang kafir yang sifatnya itu ahli zimmah. Ahli zimmah itu orang-orang kafir yang memang berada di dalam kekuasaan kita. Kenapa? Orang-orang kafir yang berada di dalam kekuasaan kita. Ya kalau saya jelaskan lebih dalamnya sedikit begini. Jadi ada yang namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu artinya adalah orang-orang kafir yang berada di dalam sistem pemerintahan yang Islami, bahasanya seperti itu. Jadi katakan kalau Indonesia ini kan belum bisa dikatakan sebagai negara yang menerapkan hukum-hukum Islam. Lah, kalau yang namanya kafir dhimmi itu memang orang-orang kafir yang tunduk kepada kepemerintahan agama Islam dan beberapa syarat yang sudah disebutkan di dalam kitab Fathul Qoribnya.
Jadi kafir dhimmi ku ada beberapa syaratnya. Pertama, pakaian dan juga kendaraannya nggak boleh lebih mewah daripada orang-orang Islam. Ya. Kemudian rumahnya nggak boleh lebih mewah, nggak boleh lebih tinggi daripada orang Islam, dan diwajibkan untuk memakai yang namanya sebuah tanda bahwa dia itu orang kafir. Bon, itu yang namanya kafir dhimmi yang sesuai dengan di dalam kitab fikihnya. Lalu bagaimana? Ya memang ada akad, ya. Orang-orang kafir dhimmi itu ada akad dengan negara yang Islam. Akadnya adalah orang-orang kafir itu kalau mau aman, damai, tidak diserang, mereka itu harus membayar sekian kepada pemerintah yang Islami. Terus itu namanya kafir dhimmi. Lah kalau kafir harbi itu yang seperti sudah saya sebutkan tadi, orang-orang yang memang benar-benar menampakkan permusuhannya kepada orang-orang Islam. Pokoknya jelas orang kafir kok benar-benar menampakkan yo mateni wong Islam dan seterusnya, halal untuk dibunuh tanpa alasan. Pun niku ngoten. Lah sekarang para ulama itu memunculkan konsep yang ketiga, sehingga ada konsep yang namanya kafir harbi fi dhimmatit ta'min. Napa kafir harbi fi dhimmatit ta'min? Sebenarnya mereka itu kafir harbi, namun mereka itu berada di dalam tanggungan keamanan nasional. Bukan nasional ya, internasional. Jadi kafir dhimmi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa mereka itu memang adalah orang-orang yang berada di dalam genggamannya para pemimpin muslim, dan mereka itu mengadakan akad. Mereka itu mengadakan akad damai, tidak akan disakiti oleh para muslim, tapi dalam setahunnya bayar sekian, ya, dengan beberapa syarat yang sudah disebutkan dalam kitab Fathul Qorib. Sehingga kalau orang yang tidak berada di dalam genggaman seorang pemimpin muslim di dalam negara yang Islami pula, maka itu nanti, dan dia tidak mengadakan akad damai, maka itu masuknya kepada kafir harbi. Hanya saja di dalam aturan internasional sekarang ini itu ada aturan baru bahwa semua berhak untuk mendapatkan keamanan. Lalu orang-orang kafir yang tidak dhimmi itu dikatakan sebagai kafir dhimmi fi dhimmatit ta'min. Pun wes intine berarti raga yang diharamkan, manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh adalah pertama orang muslim, yang kedua adalah kafir dhimmi. Adapun kafir harbi, orang-orang yang kafir yang menampakkan permusuhannya kepada agama Islam, maka mereka boleh dan halal dibunuh, karena memang jiwa raganya tidak diharamkan sama Allah Ta'ala untuk dibunuh. Bon, niku yang pertama. Illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Sebab yang dibenarkan secara syariat. Berarti ini nanti masuknya khusus kepada orang-orang yang diharamkan untuk dibunuh. Khusus kepada para muslim dan juga kafir dhimmi. Kafir dhimmi dan juga muslim ini haram untuk dibunuh, kecuali kalau ada sebab yang melegalkan mereka itu dibunuh. Nah ini penjelasannya panjangnya. Ini pembahasannya panjang. Masalah illa bil haqqi ini penafsirannya para ulama niku banyak. Tadi kan diharamkan untuk membunuh jiwa-jiwa raga seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh, kan seperti itu. Kecuali dengan alasan yang dilegalkan secara syariat. Ada yang mengatakan alasan yang melegalkan seseorang itu dibunuh, ya, itu ada 3. Seperti yang disebutkan di dalam hadisnya adalah yang pertama, dia itu murtad. Kalau ada orang murtad, dia sudah disuruh kembali lagi kepada agama Islam, dia nggak mau, berarti boleh untuk dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang didawahkan di dalam kitab tafsirnya nih ya.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam kitab tafsir As-Sawinya beliau dawuh wal makna la taqtulu an-nafsa al-ma'sumah illa bil qatli bil haqqi wa huwa ahadu salasin kufrun ba'da imanin, yaitu kufur setelah dia itu iman. Artinya kalau ada orang yang murtad boleh untuk dibunuh, satu. Yang nomor dua wazinan ba'da ihsanin, zina, seseorang melakukan zina padahal dia itu sudah muhson. Muhson itu artinya dia sudah melakukan akad nikah yang sah, ya. Kalau ada orang berzina padahal dia itu sudah muhson, dia itu sudah memiliki suami, dia itu sudah memiliki istri, ya, maka itu namanya zinanya zina muhson, maka itu boleh untuk dibunuh. Wa qatlu mu'minin ma'sumin amdan, dan juga boleh untuk dibunuh ketika alasannya adalah karena dia itu pernah membunuh terhadap sosok yang diharamkan untuk dibunuh. Istilah kisos, pembunuhan balik, pembunuhan balasan. Pon niku ngoten. Jadi ini yang seperti yang didakwakan sama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini mengatakan bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini mengatakan bahwa seperti ini. Kita sedikit mengulangi ya. Jadi dalam dakwahnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa yang namanya sebuah pembunuhan itu diharamkan karena adanya 6 sebab. Ya, karena adanya 6 sebab. Pembunuhan terhadap seorang manusia itu diharamkan karena ada 6 sebab. Yang pertama, karena yang namanya sebuah tindakan membunuh itu merupakan tindakan yang sifatnya itu tindakan yang membuat mara bahaya. Itu merupakan sebuah tindakan bahaya, dan setiap tindakan yang membuat mara bahaya itu pasti diharamkan dalam syariat Islam. Itu yang pertama. Yang nomor dua, karena sebuah pembunuhan itu adalah namanya menghancurkan terhadap bangunan-bangunannya Allah Ta'ala. Seperti yang didakwakan di dalam hadis al-adamiyu bunyanur rabbi mal'unun man hadama bunyanar rabbi. Yang namanya anak Adam itu merupakan sebuah bangunannya Tuhan, bangunannya Allah Ta'ala. Maka dilaknatlah orang-orang yang menghancurkan terhadap bangunan-bangunan Tuhan. Jadi manusia itu sebutannya dalam hadis ini adalah bunyanur rabbi, bangunan-bangunan Tuhan. Artinya bangunan Tuhan itu bangunannya Allah Ta'ala di dalam muka bumi ini agar mereka itu mau melakukan ibadah. Bon, mulana tengah iki dilanjutkan. Mal'unun man hadama bunyanar rabb. Dilaknat orang yang menghancurkan terhadap bangunan-bangunan Tuhan. Bon, yang nomor 3, bahwa anak Adam itu diciptakan dengan tujuan agar mereka itu beribadah seperti yang didahulukan oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun, ya. Sehingga yang namanya pembunuhan itu akan menghambat daripada tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan para manusia. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, yang namanya sebuah tindakan membunuh itu merupakan tindakan ifsad, tindakan merusak, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan yang namanya tindakan merusak di dalam firman-Nya wala tufsidu. Yang kelima, tengeri kini dijelaskan idza ta'arada dalilu tahrimil qatli wa dalilu ibahati faqad ajma'u ala anna janibal hurmah rajihun. Ya, dadas andaikan ada dalil yang mengharamkan terhadap sebuah pembunuhan dan dalil yang melegalkan, maka yang mengharamkan itu lebih diunggulkan. Pun, yang nomor terakhir, alasan yang nomor terakhir, bahwa sesungguhnya kita itu kalau tidak tahu dalam seorang manusia satu sifat dari beberapa sifat, kecuali dia itu merupakan seorang manusia yang berakal, maka jelas itu nanti hukumnya itu haram untuk dibunuh. Karena
walaula anna aslal insani yaqtadi hurmatal akli. Intinya seorang manusia itu nanti menjadi haram untuk dibunuh. Ora oleh Pak mateni menungso itu merupakan sebuah tindakan merusak, itu merupakan sebuah tindakan yang sifatnya itu membuat mara bahaya, itu merupakan sebuah tindakan menghancurkan terhadap bangunannya Tuhan, bangunannya Allah Ta'ala. Pun niku ngoten. Lah, mulai kita membahas mengenai permasalahan ini tadi nggih, illa bil haqqi. Jadi yang namanya sebuah pembunuhan itu diharamkan kecuali dengan sebab yang dilegalkan secara syariat. Wipiye. Apa saja sebab-sebab yang sifatnya itu melegalkan seseorang itu menjadi legal untuk dibunuh. Kalau versi yang disepakati di dalam banyak kitab dan disepakati oleh semua para ulama, ya, dalam semua madhab itu ada di 3. Yang pertama kufrun ba'da imanin. Saya sebutkan saja hadisnya. Tengeriki seperti yang didawahkan di dalam hadisnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Seperti yang disebutkan di dalam hadisnya itu memang yaitu pertama riddah anil Islam, seseorang keluar dari agama Islam. Yang nomor 2 karena dia itu berzina dalam keadaan dia itu sudah muhson, dia sudah melakukan akad nikah, ya. Jadi nanti kan di fikihnya nanti sudah dijelaskan juga bahwa kalau ada orang sudah menikah tapi dia masih tetap melakukan yang namanya zina, maka dia nanti dibunuh. Dibunuhnya dengan cara apa? Diranjam. Diranjam itu orangnya dipendem setengah badan di tanah, kemudian dilempari pakai batu sama semua orang. Dilempari batu yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sedengan. Itu nanti ke zina muhson namanya. Dan yang terakhir adalah kisos, karena dia itu pernah membunuh terhadap orang lain, maka dia dibunuh balik pun. Jadi 3 ini yang disepakati oleh para ulama yang merupakan alasan yang melegalkan untuk seseorang itu dibunuh. Mulanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sangat menekankan seperti ini. Perlu kamu ketahui bahwa yang namanya sebuah tindakan bunuh-membunuh ini bukanlah sebuah persoalan yang sifatnya hanya ditanggungkan kepada si pembunuh saja. Tapi ini merupakan sebuah persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama. Malah beliau sampai dawuh, la taqtulun, dawuhnya beliau ini la taqtulu an-nafsa. Janganlah kalian semua ini kan jenenge jamak sing mukhatab sing jamak. Kalian semua an-nafsa. Nafsa ini kan namanya lafaz yang mufrad. Malah beliau sampai dawuh, kanal qiyas ayyuqabila al-jam'a bil jam'i. Mestinya secara kiasnya itu yang jamak itu dimuqabalai dengan lafaz yang jamak, sehingga fayaqulu seharusnya Allah Ta'ala ini berkata la taqtulu an-nufusa. Bukan la taqtulu an-nafsa, tapi la taqtulu an-nufusa. Jangan kalian semua itu membunuh terhadap beberapa jiwa raga manusia allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak membandingi jamak mukhatab yang ada pada wala taqtulu, justru dibandingi dengan mufrad yang berupa lafaz an-nafsa? Kenapa tidak dibandingi dengan an-nufusa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau berkata, lakinil haqqu subhanahu wa ta'ala yuridu anna qatlan nafsi al-wahidati mas'uliyatul jami'. Karena Allah Ta'ala itu menghendaki bahwa sesungguhnya yang namanya pembunuhan satu jiwa, satu raga itu merupakan sebuah permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama, yang menjadi tanggung jawabnya sosial semua orang. La ayyus ala al-qatilu an nafsil lati qatalaha. Bukan hanya orang yang membunuh saja, balil mujtama' kulluhu mas'ulun an hadhil jarimah. Maka semuanya
dalam hal ini mendapatkan sebuah pertanyaan tentang tindakan kriminal ini. Jadi tindakan kriminal yang namanya sebuah pembunuhan itu yang ditanya adalah semua orang, bukan hanya orang yang membunuh saja. Kok iso kejadian seperti ini? Kamu gak nulungi dah? Kamu gak nulung, kamu gak ikut menolong tak terhadap orang yang dibunuh itu tadi, kok bisa sampai terjadi? Kamu gak ikut melerai dah? Pun itu yang pertama. Lah, kita mulai membahas yang namanya itu tadi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kecuali kan tadi kan sudah disebutkan ya. Jangan kalian semua itu membunuh terhadap jiwa raganya seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh, kecuali dengan sebab yang melegalkan atau yang sudah legal secara syariat itu orang itu untuk dibunuh, yaitu salah satu dari 3 yang sudah disebutkan. Lah Syekh Mutawalli Asy'arawi itu dawuh seperti ini, Pak. Dan para musuh-musuh agama Islam itu mereka melemparkan, bahasanya ngoten, ingin melemparkan sebuah syubhat, artinya mereka mencoba untuk berperang pikiran. Jadi dawuhnya para ulama, orang-orang zaman sekarang itu memang ya selain yang terjadi di Palestina yang namanya peperangan yang asli, orang-orang zaman Islam sekarang itu juga diperangi oleh orang-orang luar sana dengan sebuah peperangan yang disebut dengan Ghazwatul Fikri. Napa? Ghazwatul Fikri, perang pemikiran, adu argumentasi. Maka kemudian mereka itu mempertanyakan terhadap ajaran agama Islam, yang mana secara agama Islam kalau ada orang yang membunuh, maka orang yang membunuh ini legal untuk dikisos atau dibunuh balik, ya, tapi dengan aturannya, ya, Maka dengan peraturan yang seperti ini, orang-orang luar sana yang menjadi musuh-musuh agama Islam itu mereka melemparkan sebuah syubhat yang mana mereka memberikan hujah seperti ini. Mereka berkata seperti ini, kenapa di dalam agama Islam itu kok melegalkan yang namanya kisos atau pembunuhan balik, ya? Tapi tak tegaskan lagi ya, dalam pembunuhan balik itu yang melakukan tidak boleh individual, yang melakukan haruslah seorang pemimpin. Jadi tak sebut nih. Jadi ini penting. Ini seperti yang didawuhkan sama Syekh As-Sawi di dalam kitab As-Sawinya, beliau dawuh, wa man qutila madluman, enggak apa-apa kita agak sedikit loncat-loncat karena kok penting banget. Wa man qutila madluman ai wa huwa al-mu'min al-ma'sum, ya, taslitan alal qatil fahaisu sabata al qatlu amdan udwanan wajaba alal hakim asyari ayyumakkina waliyal maktul minal qatil. Yang ini disebutkan kalau memang sudah terjadi yang namanya sebuah pembunuhan secara sengaja, ya, yang itu merupakan tindakan zalim, maka wajib bagi seorang hakim syar'i, seorang pemerintah, untuk memberikan kesempatan bagi walinya orang yang dibunuh atas orang yang membunuh. Maka seorang hakim fayaf'alu fihi al-hakim ma yakhtaru al-wali minal qatli awil afwi awid diyah. Maka hakim dalam hal ini adalah pemerintah itu melakukan terhadap apa yang dipilih oleh si wali itu tadi. Ada kalanya kisos, melakukan pembunuhan balik, awil afwi, dimaafkan secara total, awid diyah, atau si wali itu justru memilih untuk dibayar, digantikan menggunakan uang. Lah niki yang paling penting, wala yajuzu lil wali at-tasallutu 'alal qatil min ghairi idnil hakim li anna fihi fasadan wa tahriban. Tidak diperbolehkan bagi seorang walinya orang yang dibunuh itu tadi untuk melakukan eksekusi kisos atau pembunuhan balik secara individual tanpa adanya izin daripada seorang hakim atau pemerintah, karena hal tersebut akan menyebabkan sebuah tindakan kerusakan. Paham berawe? Ini soalnya kan terjadi di Madura,
Kalau di Madura kan seperti itu. Jadi ini peringatan bahwa memang secara syariat Islamnya itu kalau ada orang dibunuh, maka keluarganya si orang yang terbunuh itu tadi boleh untuk melakukan tindakan kisos atau pembunuhan balik. Tapi caranya adalah bukan mereka sendiri yang melakukan secara individual, tapi yang melakukan adalah lewat jalur hukum, lewat jalur hakim pemerintah. Kita mengajukan, ayo tolong itu dibunuh, orang itu yang telah membunuh keluarga kami, tolong dia itu juga dibunuh. Karena nopo? Karena andaikan yang namanya sebuah kisos atau pembunuhan balik ini dilakukan oleh yang namanya individual, ini akan terjadi sebuah kerusakan. Paham ora? Jadi keluarganya anak sing dipateni, marono sing mateni diparani ambek keluarganya orang yang dibunuh atau yang dipateni itu tadi, langsung dibaleskan secara individual. Terus ini nggak akan ada selesainya. Pun itu ngoten. Nah sekarang kita kembali kepada daunnya Syekh Mutawil Asy'arawi. Nah ini para musuh agama Islam ini mereka napa bahasane ya? Mereka itu mulai melemparkan sebuah napa syubhat. Mereka ingin meragukan bahasane ngoten. Mereka ingin meragukan terhadap syariat Islam. Mereka berkata seperti ini, kok bisa-bisanya di dalam agama Islam itu kok melegalkan yang namanya sebuah kisos atau pembunuhan balik. Sampai-sampai di sini beliau dawuh waqad asara a'daul islami dzatan kabiratan haula hadhil hudud wa ghairiha. Para musuh Islam telah menyebarkan sebuah kegaduhan yang sangat besar mengenai had ini, balasan yang ada dalam permasalahan kisah ini dan juga yang lainnya. Dan mereka napa watahamu al-islam bil qaswah wal wahsyiyah. Mereka mengklaim bahwa mereka para musuh Islam, mereka mengklaim bahwa agama Islam ini merupakan agama yang keras, agama yang liar kata mereka. Wa hujjatuhum, setelah mereka mengklaim bahwa yang namanya agama Islam itu agama yang liar, agama yang keras, mereka berkata wa hujjatum anna hadhil hudud tatanafa wa insaniyatul insani wa adamiyatuhu. Karena mereka beranggapan bahwa yang namanya sebuah pembunuhan itu sama sekali pembunuhan balik kisos itu sama sekali bertentangan dengan yang namanya sifat kemanusiawian atau hak asasi manusia. Wa tata'aradu ma'al hurriyah ad-diniyah allati yaqulu biha al-Islam fi qaulihi la ikraha fid-din. Sekaligus juga itu bertentangan dengan kebebasan beragama yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam yang berupa la ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Maka menurut di dalam anggapan mereka, ini karena memang mereka kan dasarnya nggak suka dengan pemahaman yang ada di dalam agama Islam. Mereka berkata bahwa Islam itu agama yang keras. Mereka berkata bahwa agama Islam itu adalah agama yang liar. Ya, mereka berhujjah bahwa yang namanya pembunuhan balik itu sangat bertentangan dengan nilai hak asasi manusia. Karena apa? Seperti yang didawuhkan fafil qisas qalu laqad khasira al-mujtama' wahidan bil qatli fa kaifa nazidu min khasarati bi qatlil akhar. Mereka itu berhujjah, orang para musuh-musuh agama Islam ini, mereka itu berhujjah seperti ini. Yang namanya kisos, di dalam kisos mereka itu menganggap seperti ini. Yang namanya masyarakat umum ini sudah kehilangan satu jiwa raga yang mahal harganya. Lalu bagaimana mungkin kok di dalam syariat Islam itu kok sampai melegalkan yang namanya kisos atau pembunuhan balik? Ini kan namanya justru menambahi sebuah kerugiannya masyarakat umum atau mujtama, ya, untuk kehilangan jiwa yang mahal untuk kedua kalinya. Paham barawe? Jadi gampangane ngomong anggapane wong-wong iku ngene. Lah nek wis seorang kaum itu kehilangan satu orang gara-gara dibunuh, mestine yo jangan kamu legalkan kisos. Karena itu akan menyebabkan sebuah perkampungan itu mendapatkan sebuah kehilangan untuk kedua kalinya.
kehilangan jiwa yang mahal harganya untuk kedua kalinya. Itu hujah mereka seperti itu di dalam memperagukan agama Islam. Lah dilanjutkan, dijawab sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi secara tegas. Wajib bagi kita untuk menghadapi hukum-hukum Allah Ta'ala dengan pemahaman yang dalam dan angan-angan yang dalam pula. Gampang ngomong, itu orang-orang musuh agama Islam ojo sak karepe dhewe lek mengklaim. Kamu kalau ingin menghadapi hukum-hukumnya Allah Ta'ala, menerima hukum-hukumnya Allah Ta'ala, terimalah dan hadapilah dengan angan-angan yang matang. Maka falaisal hadaf min tasyri'illahi lil qisasi kasratal qatli. Tegas Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuh, tujuan Allah Ta'ala di dalam mensyariatkan yang namanya kisos itu bukanlah memperbanyak sebuah pembunuhan. Ya, innamal hadaf alla yaqa'al qatlu wa alla tahdusa hadil jarimah minal bidayah. Tujuannya Allah Ta'ala adalah jangan sampai terjadi yang namanya sebuah pembunuhan, ya. Jangan terjadi lagi yang namanya sebuah pembunuhan, dan jangan sampai tindakan kriminal ini terjadi mulai dari awal. Artinya bagaimana sih? Artinya seperti ini. Karena orang yang hendak membunuh pun, itu pada hakikatnya dia itu suka untuk terus hidup. Wong sing mateni itu juga pengen memiliki kehidupan yang terus. Maka ketika ada orang yang mau melakukan tindakan pembunuhan, kemudian dia mendapatkan kabar bahwa dalam syariat Islam itu kalau kamu membunuh, kamu juga akan dibunuh, maka itu akan mengerem, menjadi sebuah rem bagi orang tersebut agar enggan untuk melakukan tindakan pembunuhan. Karena dengan dia melakukan pembunuhan, dia darahnya akan menjadi legal untuk dibunuh pula. Paham ya? Jadi jangan dipahami berarti nanti akan menyebabkan tambahnya sebuah pembunuhan. Salah. Itu merupakan sebuah anggapan yang salah. Anggapannya adalah kalau sudah dari awal sudah diberikan kabar dan hukum bahwa orang yang membunuh boleh untuk dibunuh balik, itu akan menyebabkan seseorang yang membunuh itu hendak membunuh itu enggan untuk melakukan sebuah pembunuhan, karena dia pun juga ingin terus hidup. Melakno tengeriki secara tegas beliau dawuh, fahina naqulu lahu, kalau ada orang mau membunuh, kita mengucapkan kepada dia, in qatalta satuqtalu, kalau kamu membunuh kamu pasti akan dibunuh. Fanahnu namna'uhu ayyuk dima ala hadil jarimah, maka ini namanya kita mencegah dia untuk melakukan tindakan kriminal ini. Wan lawihu lahu bi aksama yumkinu minal uqubah walidzalika al qatlu anfalil qatli. Dan itu namanya menghadirkan kepada pikiran dia balasan yang paling kejam untuk tindakan yang mau dia lakukan. Mulakno didawuhkan oleh orang-orang al-qatlu anfalil qatli, yang namanya sebuah pembunuhan itu lebih efektif untuk meniadakan terhadap tindakan membunuh. Paham apa ora weh? Jadi kita itu sangat masya Allah seperti yang didawuhkan oleh Tangeriki, didawakan walakum fil qisasi hayati ya ulil albab, bagi kalian semua di dalam kisos itu terdapat kehidupan wahai orang-orang yang memiliki akal. Jadi awak dhewe itu masya Allah, intinya kecerdasannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dari memahami setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ya ini. Jadi awak dhewe kudu paham tenanan Pak, agar kita itu di dalam kita menghadapi orang-orang liberal, bahasanya gitu ya. Orang-orang liberal ku ya cowor cerdas. Orang liberal itu ya cowor cerdas, lek main perang pikiran, bersilat lidah, lek kowe ora pinter, goleng kowe. Melakno ngoten.
Mulane teng mriki dawakan secara tegas, maka di dalam kisos itu bukan untuk menambah orang yang dibunuh, akan tetapi yang namanya kisos itu di dalamnya terdapat sebuah kehidupan, artinya untuk kehidupan orang-orang yang lain. Bal fihi al hayah wa fi salamatul mujtama wa haqmud dima. Pun nih lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, intinya ya seperti itu. Jadi yang pertama bukan kok ini namanya menambah sebuah pembunuhan, ngoten boten, menambah banyaknya sebuah pembunuhan yang seperti yang dikatakan oleh para musuh agama Islam, boten. Tapi dengan membunuh orang yang pernah membunuh itu namanya menyelamatkan banyak orang. Karena orang ini sudah pernah membunuh, orang ini alamat dia pasti memiliki tingkat ketegaan yang tinggi, sudah tidak punya belas kasih di dalam hatinya, sehingga ketika dia dibunuh maka ini menyelamatkan terhadap banyak orang. Satu. Yang nomor dua, pelegalan yang namanya hukum kisos itu untuk melarang yang namanya, bahasanya melarang atau menjadi sebuah rem agar seseorang itu enggan untuk melakukan tindakan pembunuhan dari awal. Jadi istilahnya memberikan sebuah atau mengatasi sebuah masalah langsung dari akarnya. Ngoten. Enak Pak, Syekh Mutawalla Sya'rawi jelas nih. Mulakno beliau sampai menjelaskan seperti ini. Mulakno beliau niku sampai menjelaskan seperti ini. Maka pada hakikatnya wa yajibu ayyakuna indana yaqadatus istiqbalin li ahkamillah. Kita itu wajib untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap menerima terhadap hukum-hukumnya Allah. Karena pada hakikatnya semua itu kembalinya juga peraturan yang yang diterapkan oleh Allah Ta'ala nanti juga kembalinya kepada kita sendiri. Contohnya adalah seperti ini, seperti yang dilakukan sama Syekh Mutawalla Sya'rawi. Adanya larangan untuk membunuh dan pelegalan kisos, pembunuhan balik, itu tidak lain tidak bukan adalah sama seperti halnya Allah Ta'ala dengan peraturan itu menjaga terhadap orang lain, Allah Ta'ala pada hakikatnya juga menjaga diriku. Karena tengriki tinggal akan ngoten. Wajibu aidan an nangdura ila hukmil qisasi min nadratin mawdu'iyatin li'annahu kama hama ghairi min qatli lahu hamani aidan min qatli ghairi li. Wa madamal mas'alatu laka mislama wa madamal mas'alah laka misluma alaika aidan wa hadduka minha ka haddin nasi jami'an. Jadi beliau tegas intinya itu sebuah larangan yang ditujukan kepada kita itu pada hakikatnya tidak lain tidak bukan selain agar orang lain itu tidak mendapatkan tindakan kriminal dari kita, maka pada hakikatnya adalah juga agar orang lain tidak melakukan tindakan kriminal kepada kita. Paham ya? Mutar-muter ini gitu. Jadi kita kan diharamkan untuk melakukan tindakan kriminal berupa sebuah pembunuhan. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang lain terselamatkan dari tindakan kriminal kita. Sekaligus juga agar orang lain mendapatkan keselamatan dari tindakan kriminal kita, dan sekaligus agar kita itu tidak melakukan tindakan kriminal kepada orang lain. Ini namanya salamatul mujtama, keselamatan makhluk sosial secara umum. Bahkan sewenengnya Syekh Mutawalla Sya'rawi ini, beliau sampai mengkiaskan di dalam hukum-hukum yang lain. Seperti hukum Allah Ta'ala itu mengharamkan yang namanya tindakan sarikoh atau tindakan mencuri. Secara syariat Islamnya adalah kita diharamkan untuk mencuri. Tujuannya apa? Nih loh. Fa anta tara an hadzal amra qad qayyada khurriyata anta. Ya de yo poso Pak, ra iso ngombe ini Dawuhnya saya mau tahu dasar ini. Dari peraturan yang namanya dilarang yang namanya tindakan mencuri.
maka kan berarti seolah-olah kita itu terbatasi kebebasan kita. Kita itu napa? Kebebasannya terbatasi. Maka lakinil haqiqah aidan qayyada hurriyatal akharin bin nisbah lis tariqati minka. Maka pada hakikatnya Allah Ta'ala itu juga membatasi kebebasan orang lain di dalam urusan mencuri dari diri kita. Paham para Jadi sementara ini ingin mengungkap sebuah fakta bahwa jangan kamu itu di dalam pelarangan mencuri, misal ini cuma mawon intermezzo biasanya. Di dalam orang diharamkan untuk mencuri, itu kan namanya ada sebuah pembatasan kebebasan. Tapi yang kamu lihat jangan itunya saja. Justru dalam pelarangan yang seperti itu bukan hanya membatasi terhadap kebebasan kamu, tapi juga membatasi kebebasan orang lain dari diri kamu. Artinya seperti halnya kamu itu dilarang untuk melakukan tindakan mencuri kepada orang lain, artinya agar orang lain selamat dari tindakan kriminalmu yang berupa mencuri. Selain itu tujuannya adalah agar orang lain juga tidak melakukan tindakan kriminal kepada diri kamu dengan cara mencuri. Terakhir. Dalam masalah zakat pun juga sama. Zakat itu kan kalau ada orang punya emas 1 nisab, ya, katakan dalam hal ini adalah 99 gram. Secara saiki duit 100 juta. Dan dia memiliki uang 100 juta ini selama 1 tahun, sudah disimpan selama 1 tahun. Dalam syariat Islam itu dia diwajibkan untuk yang namanya zakat. Maka jangan sampai ada pemahaman kepada kita, loh iki lo duit-duitku. Ini harta saya. Saya lo menghasilkan dengan penuh jerih payah. Aku kangelan ngolehne duit lah pun dadak diwajibno sing jenenge zakat. Kalau ada orang berkata seperti itu, maka jawablah dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, wa fi zakati hina ma yujibu alaika asyari al-hakim an tukhrija qadran ma'luman min malika lil fuqara fala taqul hadza mali jama'tu bi juhdi wa araki. Yang namanya dalam zakat, ketika Allah Ta'ala yang mensyariatkan penuh dengan hikmah, mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita kepada orang fakir miskin, maka jangan kamu ucapkan hadza mali, ini hartaku. Jama'tuhu bijuhdi wa araki, aku mengumpulkannya dengan susah payah dan dengan keringatku. Jangan sampai ada yang bilang seperti itu. Karena apa? Wa naqulu laka, saya ucapkan kepada orang yang mengucapkan seperti itu, na'am huwa maluk, oke, itu memang harta kamu. Tapi walakin la tansa annal ayyam dualun wa aghyarun. Kamu jangan lupa bahwa pada hakikatnya hari-hari dunia ini merupakan hari yang terus berputar, yang akan membawa yang namanya sebuah perubahan. Maka wal ghaniyyu al yauma qad yaftakiru ghadan. Orang yang kaya di hari ini besok mungkin saja menjadi fakir, ya. Fahina ta'udduka al ayyamu fasawfa tajidu man yu'tika. Maka ketika ada datang giliran di mana hari ini menjadikanmu sebagai orang yang fakir, maka engkau akan menemukan orang yang memberi dan bersedekah, berzakat kepadamu. Wa yakilu laka binafsil kail ladzi kilta bihi linnas. Dan kamu harus memberikan sebuah timbangan untuk diri kamu, sebuah timbangan untuk menimbang para manusia. Paham berarti? Jadi pada hakikatnya seseorang itu diwajibkan yang namanya zakat tidak bukan adalah kowe ora wedi. Sesuk lek kowe moro-moro dadi fakir, kalau tidak ada yang namanya syariat zakat, yang ada kamu terus berada dalam kefakiran, tidak ada yang membantu. Tapi dengan kamu memberikan sebuah zakat, maka itu merupakan sebuah jaminan bagi diri kamu sendiri. Wah, enak Pak.
Udah malah intinya adalah satu, yajibu an nakuna ala wa'yin fi istihbalil ahkami anillah. Kita itu wajib memiliki pemahaman yang dalam terhadap hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Wa nandura ilaihi nadratan syumuliyatan fa nara malana fiha wa ma'alina. Dan kita itu harus memandang dengan sebuah pandangan yang sifatnya itu menyeluruh. Kita itu harus memandang dengan pandangan apa yang positif dari kita dan apa yang negatif dari kita untuk kita. Paham berapa? Aja sampai didelok mek negatif itu nang awak dhewe. Jangan sampai kamu merasa bahwa dalam hukum-hukumnya Allah Ta'ala itu cuma negatif kepada kita, itu membatasi, itu mengurangi terhadap harta salah. Itu pada hakikatnya juga terdapat sebuah hal yang positif yang kembali kepada diri kita sendiri. Niki ngoten. Mulane yang namanya niki ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane yang namanya hukum qisas ini tidak lain tidak bukan, ini adalah untuk keselamatan masyarakat secara umum. Pun Nah, niki mulane perintah dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau sampai dawuh fal yakun ma'luman ladaina annaman yu'aridu fi i'dami qatilin fa sawfa yatasabbabu fi i'damil malayin. Perlu kita ketahui semua bahwa sesungguhnya orang yang menentang terhadap hukum qisas, pembunuhan balik, maka orang tersebut akan menyebabkan di dalam pembunuhannya jutaan orang. Napa? Menyebabkan terbunuhnya orang jutaan orang. Karena apa? Wa sawfa yaftahu albab li fawdal khilafati wal munazaati. Ini akan membuka pintu pertikaian yang besar. Karena apa? Fakullu man ikhtalafa ma insanin sar'a ila qatlihi. Karena sekali ada orang bertikai langsung pasti melakukan yang namanya tindakan membunuh. Karena bali'anau la yujadu radiun yurdi'u anil qatli. Karena tidak ada sebuah hal yang sifatnya itu mencegah dia dari tindakan membunuh. Paham ora? Kalau sampai ada orang yang menentang yang namanya qisas ini, hukum qisas ini, bisa dipastikan dia adalah orang yang menyebabkan terbunuhnya jutaan orang. Ya real kan? Karena ya seperti tadi, kalau nggak ada hukum qisas, maka ada orang sekali bertikai, ya berselisih pendapat, titik-titik langsung dipateni. Nyapa kok wani mateni? Karena nggak ada yang tindakan yang mereka takuti ketika melakukan tindakan membunuh itu tadi. Beda halnya kalau disyariatkan yang namanya qisas, maka bisa dipastikan orang mau membunuh pun takut. Karena dia mengetahui bahwa itu pun juga akan menyebabkan kehilangannya kehidupan dia sendiri. Pun ngono aja, itu ngerti gue ya. Pun ini ngoten. Kemudian juga lagi beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi juga ingin menjawab daripada syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang musuhnya agama Islam kepada kita. Orang-orang di dalam syariat kita kan didhawuhkan bahwa kalau orang murtad, ngerti aja, wong murtad kuwi setelah dia diminta taubat kok tidak mau, maka boleh untuk dibunuh. Tapi sekali lagi yang boleh untuk membunuh adalah pemerintah, ya, badan yang berwenang. Nah, kita lanjutkan. Mereka para musuh-musuh Islam itu mereka mencoba untuk mengklaim bahwa agama Islam ini adalah agama yang buruk, bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak tepat. Mereka berkata bahwa justru ketika ada orang murtad kok malah dilegalkan untuk membunuh, itu merupakan sebuah tindakan yang liar, yang sifatnya tidak menghargai terhadap kebebasan beragama. Kata mereka seperti itu. Dan bahkan mereka dengan beraninya berkata bahwa itu akan menyebabkan para
non muslim itu menyebabkan sulit dan enggan untuk masuk kepada agama Islam. Dan yang nomor 3, sekaligus ini juga mempersempit pintu ya bagi mereka hingga mereka sama sekali tidak mau masuk terhadap agama Islam. Paham ora we? Jadi ngene lho. Jadi menurut anggapannya mereka orang-orang musuh-musuh agama Islam, mereka berkata, tadi kan sudah dikatakan bahwa orang murtad kalau sudah disuruh untuk bertaubat dia tidak mau, maka boleh untuk dibunuh. Maka para musuh Islam itu selalu berkata seperti ini, orang murtad kok dipateni. Itu namanya sebuah tindakan liar. Ya, tindakan liar yang bertentangan dengan konsep kebebasan beragama. Yang nomor 2, itu akan menyebabkan orang-orang non-muslim itu enggan untuk masuk Islam. Dan yang nomor 3, itu akan mempersempit pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi secara tegas, fahadiyatuh sabulil islami la alaihi. Pada hakikatnya hukum boleh membunuh terhadap orang yang murtad itu merupakan sebuah peraturan yang sangat menguntungkan terhadap agama Islam dan tidak sama sekali merugikan terhadap agama Islam. Kenapa kok seperti itu? Karena semua hujah yang sudah disebutkan tadi itu merupakan hujah yang salah. Karena apa? Amma hurriyatuddin wal aqidah fayalaka qabla an tadkhula al-islam dukhulan awwaliyan. Karena memang yang namanya agama Islam tetap menjamin yang namanya di dalam kebebasan beragama. Tapi itu sebelum kamu masuk Islam. Nah, bahwa sebelum kamu masuk Islam. Kalau kamu belum masuk Islam, kamu punya kebebasan beragama. Silahkan teliti mana agama yang benar-benar membawa ajaran yang paling baik sendiri dari semua agama. Coba cari, itu kebebasan beragama untuk kamu. Tapi sekali bahasanya beliau, falaka antadilla ala dinika kama tuhib wa idza arata al-islam fatafakkar jayyidan wa tadabbar al-amra wa bahasa bi kulli taqatil bahsi ladaik. Kalau kamu mau menerima yang namanya kebebasan beragama, silahkan cari. Kamu boleh tetap agama kamu, atau kamu ingin masuk Islam, ya monggo, bahas secara baik, pasti kamu menemukan banyak kebaikan di dalamnya. Cuma ketika kamu sudah masuk agama Islam, maka ketika sampai terjadi yang namanya murtad, legal untuk dibunuh. Karena apa? Karena agama Islam ini bukanlah tempatnya untuk uji coba. Paham berarti? Karena agama Islam ini bukanlah agama yang menjadi uji coba. Dawuhnya beliau secara tegas, falaisa fi dinillahi majalun litajribah. Agama Islam iki Pak, agama Gusti Allah. Ora digawe uji coba. Lah nek ana wong murtad tidak diberi hukuman qatlu, dibunuh, itu bahaya. Karena apa? In a'jabaka tadil fi sahatihi wa illam yaruk laka tahruju minhu. Ya, melbu Islam ternyata bagus, terus akhirnya lanjut. Terus kalau enggak bagus akhirnya metu. Wong melbu metu agama Islam sakarepe dhewe ngono kuwi gare. Lek tidak ada hukuman yang namanya pelegalan membunuh terhadap orang yang murtad. Jadi intinya adalah satu. Itu justru merupakan sebuah peraturan yang sangat menguntungkan murtad. Jelas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Illa bil haqqi. Janganlah kalian semua itu membunuh terhadap raga yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh, kecuali sebab adanya hal yang dilegalkan secara syariat. Tadi kan Ustaz sebut nih bahwa yang legal, sebuah hal sebab yang melegalkan seseorang itu dibunuh, itu ada di tiga ini disepakati oleh para ulama loh Bunan. Semua ulama sudah sepakat. Ini sudah sepakat karena memang teng hadisin niku teng ngriki qauluhu alaihi salatu wassalam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darahnya seseorang yang muslim kecuali
dengan salah satu dari 3 perkara. Kufrun ba'da imanin, wazinan ba'da ihsanin, wa qatli nafsin bighairi haqqin. Dia murtad setelah dia masuk agama Islam, dia melakukan zina setelah dia itu muhsan, menikah, dan dia itu membunuh sosok raga, sosok manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi 3 alasan ini merupakan alasan yang sudah disepakati oleh para ulama. Wes. Kita lanjutkan lagi. Lah, cuma sehingga karena ini memang kan langsung hadis. Jadi ngeten, kula tasih eling dawe Abi. Yang namanya menafsiri Al-Qur'an itu paling baik ditafsiri dengan ayat Al-Qur'an yang lain. 1. Al-Qur'an ditafsiri dengan Al-Qur'an yang lain pertama. Yang nomor 2, ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan hadis. Ya sama seperti halnya di dalam ayat ini. Maka dalam ayat ini arti daripada illa bil haq, dilarang, jangan kalian semua itu membunuh terhadap raga yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan cara atau sebab yang dilegalkan secara syariat. Di dalam hadisnya sudah disebutkan salah satu daripada 3 perkara. Kufur setelah iman, ya, zina setelah ihsan, dan juga membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Sehingga kelanjutannya seperti ini. Di dalam selain 3 perkara ini banyak sekali perbedaan di antara para ulama. Apakah itu nanti masuk dalam kategori yang sifatnya itu sebab yang memperbolehkan seseorang itu dibunuh? Contoh, tak kayak contoh sedikit aja. Koruptor dihukum mati. Koruptor dihukum mati. Wih, secara syariatnya legal pura. Kan tidak termasuk di dalam 3 perkara ini tadi. Dia tidak murtad setelah iman, dia juga tidak melakukan zina setelah ihsan, ya, setelah nikah, setelah ihsan, dia juga tidak melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan, ya kan? Tapi kesalahannya adalah melakukan korupsi. Korupsi apa boleh dihukum dengan tindakan pembunuhan. Kan selama ini kan masyarakat menuntut yang namanya orang yang korupsi itu dihukum mati. Ya berat. Iya. Ini masuk dalam pembahasan kita ini. Ulama ini dibahas oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada sebab keempat yang sifat ini mulai membahas yang mulai dijadikan istilah banyak ulama yang sifatnya itu khilaf. Sebab yang nomor 4 yang khilaf adalah tengeriki ya Allah ya Rabbi ya Karim wa dalla ayatun ukhra ala husuli sababin rabbi. Ada sebab yang keempat yaitu dawuhnya Allah Ta'ala innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu, yaitu orang-orang yang kafir harbi. Tadi yang sudah saya jelaskan. Orang-orang yang kafir harbi, orang-orang yang memerangi terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka itu membuat sebuah kerusakan di atas muka bumi, balasannya adalah mereka dibunuh dan disalib. Jadi sebab keempat adalah gara-gara seseorang itu melakukan harbi atau peperangan, memusuhi terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, dan dia melakukan sebuah tindakan kerusakan di atas muka bumi. Kafir harbi gampangannya ngomong ngoten. Itu sebab yang keempat. Ini juga sepakat, ini para ulama juga sepakat ini bisa. Nomor 4 saya sepakat. Yang nomor 5 sekarang. Wadallat ayatun ukhra ala husuli sababin khamis wa huwa al-kufru. Qala ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Haitsu wajadtumuhum. Dan yang nomor 5 itu yaitu orang kafir. Sekarang mulai dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi wal fuqaha takallamu wahtalafu fi asya'a ukhra. Dan para ulama fuqaha itu memiliki pembahasan mengenai legalnya seseorang itu dibunuh.
tapi dalam hal ini masih terjadi yang namanya perbedaan. Di sini beliau dawuh faminha annatarikas salati hal yuktalu amla. Orang yang meninggalkan salat, napa? Orang yang meninggalkan salat apakah boleh dibunuh atau tidak? Ini ada dalam pembahasan fikih ini sampean Fathul Qorib. Orang meninggalkan salat sampai keluar dari waktu jamak. Kemudian dia juga sudah diperintahkan untuk mengqadai dan bertaubat. Tapi si ora gelem. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i fa inda Syafi'i rahimahullah yuktalu. Menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, dia disuruh taubat juga masih tidak mau, boleh untuk dibunuh. Tapi wa indal Abi Hanifah rahimahullah la yuktalu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak boleh dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat, kalau menurut Imam Syafi'i boleh dibunuh, menurut Imam Abu Hanifah enggak boleh dibunuh. Lanjut, wasanian anna fi'lal liwat ya yujibu al-qatla fa inda Syafi'i yujibu wa inda Abi Hanifah la yujibu. Kemudian masuk kepada pembahasan yang kedua adalah melakukan tindakan liwat. Ya. Apakah hal tersebut boleh untuk dibunuh? Menurut Imam Syafi'i mewajibkan untuk boleh untuk dibunuh. Menurut Imam Abu Hanifah enggak boleh. Terus lanjut. Wasalisuha an-nasahir idza qala qataltu bi sihri fulanan. Kalau ada tukang sihir ngomong, ya, saya membunuh dengan sihir saya itu si fulan. Ya, jadi membunuhnya tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan pistol, tapi membunuh dengan sihir. Santet wis. Di sini dawuhna fa inda Syafi'i yujibu al-qatla wa inda Abi Hanifah la yujibu. Karena kalau menurut Imam Syafi'i orang yang membunuh dengan sihir itu wajib dibunuh wajib pula untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu enggak boleh dibunuh. Karena dalam mazhab Syafi'iyah itu mengatakan bahwa yang namanya sihir itu memiliki sebuah dampak. Napa? Yang namanya sihir itu memiliki sebuah dampak. Ancen ngefek tenanan sing jenenge sihir kuwi. Kayak dene ngefeke sing jenenge pedang atau pistol ketika ditembakkan atau diarahkan kepada seorang manusia. Mulanya menurut Imam Asy-Syafi'i membunuh dengan sihir itu juga namanya sebuah pembunuhan yang diperbolehkan adanya hukum qisas. Dia dibunuh balik. Wes, lanjut mana? Kemudian ngenten. Warabiuha wa khamisuha al-imtina' min ada'iz zakah. Orang yang enggak mau menunaikan zakat apakah boleh untuk dibunuh? Menurut Imam Asy-Syafi'i dengan ini ikhtalafu fi zaman Abi Bakrin. Para ulama dalam zamannya Abu Bakar itu berbeda-beda. Pun nggih. Jadi ternyata masih banyak yang belum dibahas dalam hal ini. Saya juga ingin bahas itu tadi ya. Hukumnya menghukum mati terhadap para koruptor. Kui oleh apa ora? Kalau tadi kan mulai dari tadi Imam Syafi'i boleh untuk membunuh, boleh untuk melakukan yang namanya dibunuh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah enggak boleh. Itu kenapa kok sangat berbeda seperti itu? Karena Imam Abu Hanifah secara tegas yang boleh cuma dalam 3 perkara itu tadi tok. Selain itu sudah enggak boleh menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i beberapa hal yang lain pun itu juga masih legal. Menurut. Pun kita lanjutkan lagi. Dari tadi hukum mati bagi koruptor. Kui oleh apa? Di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya boleh. Tak balik mana? Hukum mati bagi koruptor itu hukumnya boleh. Kenapa kok diperbolehkan, dilegalkan dalam syariat Islam itu? Karena alasannya adalah disamakan dengan fawasikil khamsi. Fawasikil khamsi itu 5 hewan yang memiliki keliaran. Ya, sifat liar. Itu salah satunya anjing liar.
Maka para ulama dawuh koruptor itu karena keburukannya, tindakan buruk yang berupa korupsi itu sangat merugikan terhadap banyak orang, banyak rakyat, banyak masyarakat, maka dia boleh untuk dihukum mati. Besok ibaratnya tak bacakan insyaallah. Tadi lupa ya aku ya. Ora nyatet, berarti nang kitab ya. Berarti nang buat awajane. Wes tadi hukum mati bagi koruptor pun itu juga legal. Kenapa alasannya? Karena tindakan buruknya mereka itu sangatlah merugikan banyak orang sehingga dia legal untuk dibunuh. Ya, paham ya? Pun niku ngoten. Pun terakhir wa mangkutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, alasan yang tidak dibenarkan. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka aku Allah telah menjadikan untuk walinya, ahli warisnya, untuk menguasai terhadap orang yang membunuh tersebut. Ini sampun dijelaskan ya. Sampun dijelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak lantas menelantarkan orang yang dibunuh tanpa adanya sebuah balasan. Makanya tengeriki ketika akan keluarga atau ahli waris atau walinya si orang yang dibunuh itu tadi diberi kekuasaan penuh atas orang yang membunuh. Ya, hanya saja lewatnya perantaranya adalah seorang hakim atau pemerintah. Boleh untuk nanti mulane tak bacakan lagi ini penting. Jadi nang kene disebut kalau memang sudah terjadi fa haitsu sabata al-qatlu amdan udwanan wajib 'alal hakim asy-syar'i ayyumakkina waliyal maqtul minal qatil nang kitab Sawine. Kalau memang sudah terjadi yang namanya sebuah pembunuhan yang secara sengaja, maka wajib bagi seorang hakim syar'i, pemerintah, untuk memberikan kekuasaan penuh bagi wali atau keluarga atau ahli warisnya orang yang dibunuh, kekuasaan atas orang yang membunuh. Fayaf'alu fihi al-hakim ma yakhtaruhu al-wali minal qatli awil afi awit tiyah. Maka hakim harus merealisasikan sebuah perkara yang dipilih oleh keluarga, oleh wali, yaitu minta diqisas balik atau diganti dengan uang namanya diyat, atau dimaafkan secara total tanpa menuntut apapun. Sehingga wala yajuzu lil wali at-tasallut 'alal qatil, bagi ahli waris, bagi keluarga, bagi wali itu enggak boleh untuk melakukan pembunuhan balik itu secara individual. Enggak boleh melakukan pembunuhan balik itu secara individual. Ini kan banyak terjadi di masyarakat. Ya. Kalau ada saudaranya terbunuh, langsung bapaknya marani, kemudian langsung dibunuh balik. Maka pada hakikatnya memang si pembunuh ini berhak untuk dibunuh. Jadi cara gampangane ngomong, ketika pihak keluarga melakukan sebuah pembunuhan balik secara individual, maka dia mendapatkan satu dosa dari segi dia melakukan hal tersebut tidak melalui seorang pemerintah. Tapi di dalam dia menghukum atau membunuh terhadap si pembunuh pertama ini, itu legal. Iku ora dosa. Paham ora Mas bilang Dekne mateni balik dengan alasan sebuah pembalasan. Itu merupakan sebuah hal yang legal yang tidak diharamkan oleh syariat. Karena memang berhak sing jenenge wali, keluarga, ahli waris itu berhak untuk melakukan yang namanya pembalasan balik. Orang ini statusnya memang sudah halal untuk dibunuh bagi keluarga. Orang dosa dari segi pembunuhannya. Cuma dosanya itu adalah dari segi
dari segi dia melakukan hal tersebut secara individual. Harusnya ini diserahkan kepada pemerintah biar al-gojo yang melakukan hal tersebut. Karena kalau ini dilakukan oleh individual seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi min ghairi idnil hakim li annafi fasadan wa takhriban. Karena kalau yang melakukan itu individual, ini akan terjadi yang namanya kerusakan yang lebih besar. Ono bapake dipateni ambek pembunuh pertama. Anake balesno. Anake balesno. Yang melakukan individual. Ya anake iki ya balesno maneh. Terus. Ya benar. Beda halnya kalau ini yang melakukan adalah bukan individual tapi pemerintah. Itu maksud dari wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cuma di sini ada pesan besar daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Memang kita itu tidak boleh melakukan hal tersebut secara individual. Dan seperti itu ya, kita harus menyerahkan kepada yang namanya pemerintah. Was-sultanu yakunu fi khidmat tanfid. Yang namanya pemerintah itulah yang melakukan perealisasian kisah tersebut. Cuma daunnya beliau ini daunnya luwak panjang. Saya kasih intisarinya mawon. Beliau sampai daun seperti ini. Yang namanya hakim, dalam hal ini hakim ya. Dalam hal ini hakim itu kalau mengurusi yang namanya sebuah masalah pembunuhan, itu jangan lama-lama di dalam menangani. Jangan sampai tahunan, bulanan. Jangan sampai tahunan, bulanan. Tahu ngerti kasusnya Mirna yang gara-gara kopi yang diracun itu? Tahu ngerti pura? Jessica ya kalau nggak salah. Itu kan Masya Allah sampai pirang tahun gue. Gak mari-mari ya kan? Lah makanya daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sebaiknya bagi hakim di dalam menangani kasus pembunuhan seperti ini jangan sampai lama-lama. Karena apa? Karena yang namanya sebuah kasus pembunuhan seperti ini kalau dibiarkan lama-lama, watak daripada keluarga yang asalnya menggebu-gebu di awal-awal hari pembunuhan itu lama-kelamaan akan menurun keinginan untuk membalaskan. Ya watake menungso lho, Pak. Watake menungso lek dijarne suwe sampai bulanan sampai tahunan sing asale menggebu-gebu pengin balesno, lek wis suwe nah wis aras-arasen. Mana beliau secara tegas lakin yajibu ayyuqama al-qisasu qabla an tabruda syiraratul jarimah fin nufus wa tabahat wa tafqudu hararataha. Wajib bagi seorang hakim untuk segera mendirikan yang namanya qisas sebelum perasaan ingin membalaskan di dalam hatinya para pihak keluarga itu menjadi dingin. Ya. Paham ya? Karena itu kalau lama-kelamaan akhirnya ya aras-arasan menjadi enggan. Wis jarne wis masa lalu kan ngono. Tapi di sisi itu al-haqqu subhanahu wa ta'ala kama syara al-qisas wa ja'alahu fi yadi waliyadam arada fil waqti nafsihi alla yuhrima al-mujtama' min tamuhatil afi alladhi yunhi usulal khilaf. Tapi di sisi bahwa seorang hakim harus segera untuk menyelesaikan mendirikan qisas, Allah Ta'ala juga memberikan di waktu itu juga agar seseorang itu mau untuk memberikan maaf. Paham berapa? Maksudku intinya di dalam syariat Islam ini sebenarnya kan Syekh Mutawalli Asy'arawi itu pokoknya pas wae sik panas-panase ya. Sik wae panas-panase pihak keluarga ingin memberikan pembalasan,
Iku di situ satu sisi juga disyariatkan kisah, satu sisi Allah Ta'ala juga memberikan sebuah kebebasan agar untuk dimaafkan, yang mana dengan memaafkan ini terjadi yang namanya penyelesaian terhadap pertikaian. Lah ono sing memaafkan ini bisa menyelesaikan terhadap yang namanya pertikaian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulakno tengeriku sampai dingendikaken. Beliau Syekh Mutawalli Asy'ari iku nyeritakno nang Mesir iku ya. Nang Mesir iku kalau ada majelis yang membahas atau sedang mencari keputusan atas sebuah pembunuhan, maka biasanya orang yang membunuh itu datang ke majelis hakim dalam keadaan membawa kain kafan di tangannya. Kemudian dia pergi membawa kain kafannya menuju keluarganya pihak yang terbunuh, ya, dan menyerahkan urusannya secara total kepada keluarganya atau walinya orang yang terbunuh itu tadi. Ya, seraya berkata pun monggo panjenengan badhe baleske, panjenengan kajengi bales mateni teng kula monggo, kula pun siap kain kafan niki. Panjenengan paringi maaf teng kula nggih mboten napa-napa. Wis siap seperti itu. Lah, mu'tiyan liwali dam hurriyatat tasarruf fihi. Fama yakunu min walidam amama hadzal istislam illa ayyafu wa yasfah. Kalau orang itu melihat tindakan pasrah total daripada orang yang membunuh, bisa dipastikan si keluarga langsung memaafkan. Paham ora we? Lek wong sing mateni iku manggawa kain kafan mara nang pihak keluarga, kemudian pasrah mau diapakan saja, mau dibunuh balik monggo, mau dimintai uang sebagai ganti yang disebut dengan diat monggo, mau dimaafkan juga monggo, terserah. Kalau ada orang yang membunuh kemudian melakukan tindakan seperti ini di hadapannya pihak keluarga yang dibunuh, bisa dipastikan pihak keluarga pasti memaafkan. Wabidzalika tuqtala'u ad-dhahain min juduriha. Dengan tindakan memaafkan seperti itu bisa dipastikan sebuah pertikaian itu menjadi selesai dan tercabutkan dari akar-akarnya. Niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari ngaten. Pun itu membahas masalah keluarganya. Terakhir, fala yusrifil qatli ini gila. Janganlah kamu melewati batas di dalam melakukan tindakan pembunuhan balik. Jangan kamu melewati batas di dalam melakukan tindakan pembunuhan balik. Yaitu gimana? Ada 3 model di dalam melewati batas. Melewati batas pembunuhan balik atau kisos niku. Seperti yang didakwakan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini disebutkan ada 3 model. Ada 3 model sebuah tindakan pembunuhan balik yang sifatnya dianggap melewati batas. Pertama, melewati batas gara-gara justru dari pihak keluarga tidak membunuh terhadap si pembunuh, tapi malah mencari mangsa lain yang lebih mulia. Mencari mangsa lain yang sifatnya itu lebih mulia. Ini loh, seperti yang didakwakan beliau. Al-murad huwa ayyaktula al-qatila wa ghairul qatil. Yang pertama adalah membunuh terhadap orang yang membunuh dan selainnya orang yang dibunuh. Jadi sing dipateni kok ora mek siji tok. Jadi membunuh terhadap orang yang dibunuh sekaligus juga ingin tambahan, pengen embo modele. Itu jangan sampai. Satu yang membunuh satu, tapi dia ingin membalaskan kepada si pembunuh dan seluruh keluarganya, misalnya, itu nggak boleh.
Fadzalika li anal wahid minhum idza qatala wahidan min qabilatin syarifatin fa auliya'u dzalikal maqtul kanu yaqtuluna khalqan minal qabilah ad-dani'ah. Karena memang ini terjadi di zaman jahiliyah itu, mereka itu ketika ada orang yang membunuh satu saja dari qabilah yang mulia. Paham berawi? Jadi ada orang yang terhormat kemudian diterbunuh sama satu orang, maka keluarganya orang terhormat ini tadi akan mencari sasaran yang lebih dari satu, karena merasa bahwa mereka itu golongan orang yang terhormat. Sedangkan orang yang membunuh ini orang-orang biasa, berarti yang dibunuh bukan cuma satu, harus banyak. Itu yang pertama. Yang nomor dua, asani alla yarda bi qatlil qatil. Ya, fa innal jahiliyata kanu yaksiduna asyrafa qabilatil qatil summa yaqtuluna minhum qauman muayyanina wa yatrukuna al qatil. Yang nomor dua adalah justru berpindah, tidak membunuh kepada si pembunuh tapi mencari orang terkemuka di situ. Paham ya? Ini juga termasuk tindakan apa? Melewati batas di dalam melakukan pembalasan pembunuhan. Orang mateni wong sing membunuh tapi malah golek sasaran liya sing sifatnya lebih mulia. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, huwa allayak tafiya bi qatlil qatil bal yumassilu bi wa yaqta'u a'dha'ahu. Nih juga termasuk di dalam melewati batas di dalam melakukan pembunuhan balik adalah dia tidak tercukupkan atas membunuh balik terhadap si pembunuh awal, tapi dia sampai memutilasi terhadap jasadnya si pembunuh tersebut dan memotong-motong bentuk badannya semuanya. Itu termasuk tindakan melewati batas. Jangan sampai seperti itu. Ya, dan ini kan terjadi. Dan ini dulu Kanjeng Nabi kan sampai pengen yang seperti ini, tapi dilarang sama Allah Ta'ala. Seperti yang di dalam surat apa? Al-Isra ta? Al-Isra ayat 1 ta? Apa lali? Itu di situ kan ayat surat An-Nahl dah kata ini. Itu kan kemarin kan dikatakan bahwa Sayyidah Hamzah pamannya Kanjeng Nabi yang selalu membela terhadap Kanjeng Nabi itu dibunuh sama golongannya orang-orang kafir, bahkan sampai dimutilasi habis-habisan, bahkan sampai yang namanya jeroane itu didahar, dimakan sama Hindun, kan seperti itu. Maka niki bahasane waqat aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaf'ala fi qatili Hamzah fanahahu an dalik. Surat An-Nahl ayat 126 kemarin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Apabila kalian itu menghendaki untuk melakukan sebuah pembalasan, maka balaslah, namun dengan balasan yang setara dengan apa yang mereka lakukan. Kanjeng Nabi kan sampai dawuh toh, la umasilan Nabi salasina rajulan minhum, 1:30 orang. Kanjeng Nabi sampai memiliki keinginan seperti itu. Gara-gara ini pamannya yang benar-benar melindungi terhadap Kanjeng Nabi. Tapi wala in sabartum la wa khairul lis-sabirin. Tapi kalian semua itu bisa bersabar, itu lebih baik. Bisa bersabar itu lebih baik. Innahu kana mangsura. Sesungguhnya si wali, si keluarga itu merupakan orang yang mendapatkan pertolongan. Sing jenenge keluarga, Pak, keluarga orang yang dibunuh itu tadi, itu mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Rupanya apa? Tidak lantas dibiarkan begitu saja. Pihak keluarga diberi kewenangan
oleh Allah Ta'ala untuk melakukan pembalasan pembunuhan atau meminta ganti dengan uang, atau lebih baik juga itu memaafkan. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat 34. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.